Wabarakatuh. Mari kita buka dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Mabrur yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur pada Allah atas nikmat-nikmatnya yang dilimpahkan kepada kita sehingga di pagi yang sejuk ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat fisik, serta mental dan spiritual. Ini semuanya merupakan modal dasar kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ibadah kita adalah tadi ibadah mahdoh, salat subuh berjamaah. Dan ibadah yang ghairu mahdoh salah satunya adalah taklim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taklim kita pada pagi hari ini sampailah pada cabang iman yang ke-43 dari 77. Cabang iman yang ke-43 itu tidak dendam dan tidak dengki. Masya Allah. Sebuah syair, syairnya seorang ulama besar, Imam Al-Baihaqi. Nah, ini saya contohkan baca dulu, kemudian nanti diikuti. Utruk wa amsik kulla ghillin wal hasad. Harim li'irdil muslimina fataslam. Ikuti saya. Utruk, mari. Wa amsik kulla ghillin wal hasad. Harim li'irdil muslimina fataslam. Cuman kalau ngaji asli di kitab kuningnya, itu dinazomkan. Ini nazomnya begini. Utsruk wa amsik kulla ghillin wal hasad. Harim li'irdil muslimina fataslam. Utsruk wa amsik kulla ghillin wal hasad. Harim li'irdil muslimina fataslam. Dinyanyikan itu tujuannya supaya mudah mengingat. Kan ini yang ngaji kan anak-anak remaja aslinya nih. Ya, kitab ini dipelajari oleh anak-anak usia 16 sampai 20 tahunan. Yang jiwa itu senangnya yang seni-seni gitu. Daripada nonton konsernya Coldplay ya, dengan diarahkan nyanyinya ke ini. Ya kita mah gak usah dinyanyiin lah ya. Nah, begitu. Utruk wa amsik kulla ghillin wal hasad harim li'irdil muslimina fataslam.
tinggalkan dan cegahlah setiap dendam dan hasad. Hasad itu dengki. Haramkan bagi kehormatan orang-orang muslim, maka engkau selamat. Jadi kehormatan orang muslim sesama saudara kita harus haramkan. Haramkan itu artinya hormati. Jangan dihalalkan darahnya. Cuman gara-gara perbedaan sholat id, halal darahnya, nggak boleh. Terus harim liirdil muslimin, haramkan kehormatan orang muslim. Itu jangan Pak Santoso ini gak bener, halal darahnya. Itu tidak boleh, ya. Karena tiap orang mah ada beda pendapat kan? Ada beda pendapat. Tapi selama dia muslim, itu harus kita hormati. Nggak boleh diharamkan, nggak boleh dihalalkan darahnya. Itu yang disebut dendam. Dendam kesumat itu namanya. Terhalang surganya kalau tidak segera dikelirkan. Ya, ya contoh. Jadi kalau anak-anak dinyanyikan dulu. Tapi intinya adalah ini tadi, tinggalkan dan cegahlah setiap dendam dan dengki atau hasad. Haramkan bagi kehormatan orang-orang muslim, maka engkau akan selamat. Selamat dunia, gak pakai ribut-ribut, gak usah pakai dibawa ke bareskrim ya. Dan selamat di akhirat, masuk surga. Tapi kalau selama masih ada dendam, walaupun orang muslim dijamin masuk surga, dia terhalang. Dendamnya harus dibakar dulu di dalam neraka. Itu. Apa dendam itu? Ini definisi dendam adalah marah yang tak. Itu tadi saya salah nulisnya tuh, nggak pakai taknya, maka naik ke atas. Dendam adalah marah yang tidak terselesaikan dan tidak ternetralisir. Jadi masih mendingan marah itu selesai. Gak bisa Pak, kita harus ini. Gitu. Oh enggak Pak, begini soalnya. Gak bisa. Tapi kemudian selesai. Oh gitu ya. Itu selesai. Bagus. Karena bisa, tiap orang punya marah ya. Ada hawa nafsu, namanya nafsu amarah. Itu nafsu amarah biasanya timbul spontan. Tapi sebaiknya diselesaikan saat itu. Diselesaikan yang baik. Jangan diselesaikan dengan membuat orang celaka. Diselesaikan dengan tidak baik itu gini. Saya pokoknya kalau belum mukul nggak habis emosinya nih. Itu penyelesaian. Tapi penyelesaian yang tidak baik. Karena ada korban. Itu. Penyelesaian yang baik, damai. Kenapa Bapak begini? Saya nggak setuju. Nggak suka Bapak begitu. Jawab. Syukur ada penengah. Sehingga tidak ketemu titik temunya. Maka netral jadinya. Ternetralisir. Salaman. Maaf-maafan. Selesai. Ketawa. Gak usah nunggu lebaran ya. Itu. Jadi gimana? Marah-marah tegas. Selesai. Udah. Yang penting tidak menjadi menimbulkan korban orang lain gitu. Laksanakan ini. Cepat. Orang itu nurut, berarti yang selesai. Itu karena merasa benar. Itu menganggap itu benar. Jadi marah itu harus terselesaikan, jangan disimpan di dalam hati. Kalau di dalam hati tidak terselesaikan dan tidak ternetralisir, maka itu namanya
dendam. Orang dendam itu nggak bisa masuk surga langsung. Nah, ketika seorang menyimpan dendam berarti hatinya itu kotor. Saat itu sedang kotor. Sudah berendel. Itu secara kejiwaan juga nggak enak, Pak. Secara kejiwaan nggak enak. Dunia menjadi lebih sempit. Ya, mau lewat sana. Harusnya lewat sana. Karena sedang dendam sama seorang elis itu. Melingkar sampai ke Pulau Timaha. Gitu. Susah nyusahin diri. Ya. Karena nggak enak sama orang yang masih belum terselesaikan. Itu. Jadi hatinya sedang kotor, maka terhalang surganya. Surat Al-Hijr atau surat ke-15 ayat 47, Allah menyampaikan informasinya kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururim mutaqallibin. Nah, di surga nih, kata Allah, kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada pada hati mereka, hati para penghuni surga. Mereka semuanya merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Jadi orang yang di surga itu orang-orang yang sudah tidak punya lagi persoalan di hatinya, di pikirannya, nggak ada grundel, semuanya bebas. Illa man atahallahu biqalbin salim. Semuanya orang yang qalbun salim, yang hatinya sehat. Jadi yang hatinya sakit, masih punya sakit hati, hatinya kotor, masih kacau gitu, itu belum ke surga dulu. Karena di surga tempat yang bersih, tempat yang indah, maka para penghuninya adalah orang-orang yang indah. Nah, keindahan dimulai dari dalam hati. Kalau hatinya indah, hati bersih, hati sehat, hati indah, yang keluar itu segalanya indah-indah, Pak. Masakan gak enak, itu gak ngomong gak enak. Ya, maaf lagi kurang pas lidah saya. Gitu. Soalnya itu masakan, katakanlah masakan istri kita itu nggak enak. Iya. Gimana ya? Ini mulut lagi kurang enak. Gitu. Jadi tidak, kamu masak kayak gini amat sih. Nah, itu kan menyakiti. Hatinya kotor. Nah, jadi melihat orang hitam, kalau hatinya kotor, orang hitam gitu, hitam sampai hitam gitu. Tapi kalau hatinya bersih, nggak terlalu putih. Ngomongnya nggak terlalu putih. Iya, hitamnya hitam manis. Gitu. Hitam tapi manis ya. Hatinya bersih. Jadi yang keluar itu kata-kata yang indah. Enak aja. Ini surga nanti begitu. Suasana damai. Kita kan Pak, saudara-saudara sekalian, harus berbangga. Kita begini-begini ini adalah keturunan orang surga. Bapak moyang kita, ibu moyang kita, Nabi Adam, Ibu Hawa, itu orang surga. Berarti kita ini anak-anak surga. Sekarang aja lagi merantau ke bumi, ya, merantau ke bumi. Namanya merantau itu sebentar aja Pak, sebentar, 70 tahun.
100 tahun juga udah jarang ya. Nah, kalau dikuruskan atau dibandingkan dengan hari akhirat, berapa hari, berapa jam mungkin. Iya, sebentar saja nanti akan pulang. Mudik. Namanya mudik, ya harus ke tempat asalnya. Wong Purwokerto baliknya yang Purwokerto. Jangan orang Purwokerto baliknya ke itu namanya nyasar kan. Nyasar. Ada mau pulang ke Purwokerto cuma sampai Indramayu. Ada yang balik lagi, ada yang mandek terlunta-lunta. Kenapa? Kehabisan ongkos. Ongkosnya kurang. Nah, kita orang surga. Kita harus pulang ke surga dan nyampe. Maka harus punya bekal yang cukup. Bekal yang cukup untuk sampai ke surga dan tahu peta pulangnya. Bekalnya cukup tapi nggak tahu arah pulang. Nyasar. Kan neraka nyasarnya. Nah, itu dia rugi. Maka selalu minta kepada Allah. Ya, Google Map-nya minta kepada Allah. Setiap hari diminta, takut lupa. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan minta Sherlock. Minta Sherlock kepada Allah. Ya Allah, tunjukin jalan yang lurus, jalan yang sampai ke surga. Itu. Kok minta-minta mulu? Sehari minta berapa kali ya? 17 kali minta. Kenapa? Karena iman kita gini goyang-goyang terus. Otak kita juga sering lupa karena banyak persoalan. Udah dikasih tahu oleh Allah, udah dikasih tahu jalan yang lurus mana. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini jalan yang lurus tuh kitab Al-Qur'an. Buat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nih Al-Qur'an, jangan yang lain. Jangan kitab-kitab yang lain. Qur'annya ini yang tafsirnya begini. Jangan tafsir Az-Zaitun misalnya gitu. Tafsir Az-Zaitun sholatnya semeter-semeter gitu ya. Laki perempuan bisa bareng. Ya, terus di kompleknya boleh ada gereja. Itu. Ya. Nauzubillah min dzalik. Az-Zaitun lagi bangun gereja, Pak. Di pondok pesantren ada gereja. Nanti bikin lagi sinagog Yahudi. Karena ketiga agama itu, Kristen, Yahudi, dan Islam itu adalah saudara. Itu semuanya milah Abraham. Milah Ibrahim harus menyatu. Dia enggak tahu walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahu. Mereka enggak akan suka sama kita sampai kita ngikut mereka. Ikut Yahudi, ikut Nasrani. Kan salamnya udah salam Yahudi jadinya ya. Dikit salom, salon pas. Jangan ya. Udah yang lurus-lurus saja. Kita ini orang ahlus sunnah wal jamaah. Ahli sunnah melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Hidupnya juga berjamaah. Hebat kan. Itu aja. Jadi kita adalah orang-orang yang bersaudara. Semuanya. Di dalam surga isinya adalah orang-orang yang sudah dendamnya hilang. Gak ada ghil. Tidak ada rasa grendel ya, sudah bebas semua. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu paling benci kepada orang pendendam. Orang ini benci pasti nggak di surga. Ini sebuah hadis riwayat Muslim.
abghadur rajuli ilallahi aladdul khisam. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah pendendam. Pendendam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegur mertuanya, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau ditengarai punya rasa dendam gara-gara putrinya, istri Rasulullah Aisyah, digosipkan ada main dengan laki-laki lain, yaitu sepulang dari medan perang, perangnya belum selesai, Aisyah pulang duluan, maka Aisyah naik kuda, terus diiringi oleh sahabat yang diutus oleh Rasul untuk mendampingi pulang. Naik kuda masing-masing, jaraknya juga jauh, cuman jaga-jaga takut ada begal, namanya perempuan kan. Nah, kuda nih Aisyah, ini sahabat lain yang diutus. Adalah tukang hoak. Weh, Aisyah berduaan, padahal nggak berduaan, berempatan sama kuda. Ya, itu menyebar beritanya kemana-mana. Walaupun zaman dulu medsos belum ada, tapi yang namanya berita MLM, mulut lewat mulut, mulut, wah kemana-mana, sampailah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Setelah dikonfrontasi, Aisyahnya, enggak kok Pak, kalau sekarang kali ya, enggak, saya naik kuda sendiri. Sahabat itu ditugasi oleh Rasulullah untuk jalan dari belakang, naik kuda juga. Oh gitu ceritanya. Nah, siapa orangnya? Itu dia yang cerita itu. Ternyata orang itu orang yang biasa minta bantuan finansial kepada Abu Bakar As-Siddiq. Gak punya beras datang ke rumah minta beras, gak punya uang minta uang, gak punya kendaraan pinjam kendaraannya, dan selalu dibantu. Tapi lantaran dia membuat gosip yang menyakitkan kayak begitu, Abu Bakar As-Siddiq berucap, pokoknya nanti minta tolong lagi gak bakalan ditolong. Ucapan seperti itu sampailah kepada Rasulullah. Rasulullah menegur, wahai Abu Bakar, surgamu terhalang oleh dendammu. Dendam apa? Itu tadi ya. Ditegur seperti itu, Abu Bakar nangis, sujud minta ampun pada Allah, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sujudnya sambil istighfar. Rasulullah membangunkannya dan memeluknya dengan ucapan minal aidin wal faizin. Itu asbabun nuzul kalimat minal aidin wal faizin. Bukan hari lebaran itu aslinya. Minal aidin artinya engkau termasuk orang yang kembali dan berbahagia. Kembali pada fitrahnya. Tadi fitrahnya lagi rusak, ada dendam. Seorang Abu Bakar loh, yang dermanya begitu besar, pengorbanannya begitu besar terhadap Islam. Tapi lantaran dendam seperti itu, kata Rasulullah, terhalang surgamu. Begitu dia istighfar, minta ampun pada Allah, maka yang pantas diucapkan adalah minal aidin wal faizin. Engkau telah kembali pada fitrahnya, bersih lagi, udah istighfar, wal faizin, dan beruntung atau berbahagia. Nah, kita seringnya ucapkan di hari lebaran karena orang-orang berlebaran itu habis puasa pada bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan begitu, amin ya, jadi cocok aja. Nah, cuman
Bukan artinya minal aidin wal faizin, artinya mohon maaf lahir dan batin. Itu rangkaiannya. Ya. Nih, hadis muttafaq alaih. Muttafaq itu artinya diriwayatkan oleh dua ahli hadis sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Nih, la yadkhulul jannata qati'ur rahmah. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim karena dendam. Pokoknya seumur-umur gak bakal nginjek pekarangannya. Najis. Nah itu dendam. Sama saudaranya Pak. Ya. Saudara anak-anak begitu. Gara-gara persoalan anaknya berantem. Ya, anaknya udah main bareng. Tapi ini kakak beradik ya. Sampai seperti itu. Atau karena warisan. Beda sedikit ya. Pekarangan. Ini buat kamu, ini kamu. Ini 100 meter, ini 105 meter. Gitu. Cuman susah sih ngiris-ngirisnya gitu ya. Tempatnya berbeda gitu. Nah, padahal kan kurang lebih doang gitu. Itu marahan. Sampai ngomong najis deh. Nah, ngomong sampai 7 turunan. Gak bakalan. Maafin. Itu dendam. Ya, sampai memutus silaturahmi. Itu orang yang seperti itu tidak akan masuk surga. Kan sayang banget. Udah haji, puasa, sholat. Nah, tapi kata Rasulullah tidak akan masuk surga gara-gara itu. Maka jangan ada dendam. Yang namanya kesalahan tiap-tiap orang pasti aja ada. Karena kita bukan nabi. Kita bukan nabi, bukan orang suci. Jadi pasti aja ada ketidaktepatan, ada marahnya. Kemarahan itu harus segera diselesaikan dengan cara yang bijak, yang tidak menimbulkan korban. Gitu. Nah, sekarang dengki. Apa itu dengki? Nah, dengki atau hasan. Bahasa Arabnya hasan atau hasud. Nah, hasan pekerjaannya, hasud orangnya. Jadi menghasud, pakai dal, pakai d, hasud. Cuman logat Indonesia jadi t, hasud. Asalnya hasud. Nah, itu bahasa Arab, menghasut ya, menghasud. Itu adalah mendengki. Apa dengki itu? Yaitu gembira terhadap kesusahan orang lain. Jadi kalau ada orang kepleset, rasain emang enak. Orang lagi susah. Itu. Yang serius, bukan bercanda. Kalau bercanda sih lain hal ya. Bercanda sih ketawa bareng-bareng, namanya udah selesai. Ini mah serius. Ada orang jatuh malah diketawain ya. Gembira pada kesusahan orang lain dan sebaliknya susah pada kegembiraan orang lain. Orang lain sukses, kitanya kesel gitu. Paling juga dapat. Nah itu Pak. Ya, jadi nggak seneng pada kebahagiaan orang lain dan bahagia pada kesusahan orang lain. Jadi tidak sinkron gitu ya. Tidak sinkron padahal namanya saudara. Sesama muslim itu saudara, harusnya sinkron. Saudara kita dapat bahagia, kita berbahagia. Alhamdulillah, Allah ngasih keberkahan ya Pak ya. Ikut empati. Begitu saudara kita susah ya, bangkrut, kita harus empati, jangan nyukurin. Makanya lo jadi orang tuh sedekah,
tuh baru rasa tuh. Itu namanya nggak empati, tapi sabar ya Pak. Ini ujian dari Allah. Ada kalanya untung, ada kalanya rugi. Karena diuji, sabar. Mudah-mudahan nanti bangkit. Dibangkitkan semangatnya. Nah, bukan mendengki. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan berdasarkan hadis dari Abu Dawud yang datang dari Abu Hurairah, Iyyakum wal hasadu fa innal hasada yakulul hasanati kama yakulun nar. Baca bareng-bareng ya. Iyyakum, mari. Wal hasadu fa innal hasada yakulul hasanati kama yakulun narol hatobi. Iya. Jauhilah sifat dengki. Karena dengki itu membakar kebaikan seperti api membakar kayu bakar. Kretek, 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 habis kayu bakarnya terbakar. Jadilah arang. Arang kalau patah nggak bisa disambung, makanya disebut patah arang. Ya, itu ya, kalau udah patah arang nggak susah Pak. Nah, lebih-lebih remuk, arang yang remuk jadi debu. Nah, itu. Ini orang dengki seperti itu. Orang mendengki itu pahalanya habis, pindah kepada orang yang mendengki. Nah, jadi misalnya ini mendengki kepada si ini. Ini keburukan dia, keburukan dia pindah ke sini kepada yang mendengki. Kalau keburukan dia udah habis, nanti kebaikan dia pindah ke sini. Selama belum bertaubat, sebelum bermaafan. Ini dengkian. Sebelum dengkinya hilang. Gak bisa masuk surga. Walaupun sholat, walaupun zakat, dia tidak langsung bablas ke surga, tapi mampir dulu ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Berapa paling sebentar di neraka? 3 abad alias 300 tahun, paling sedikit itu. Kalau dengkinya sedikit, kalau dengkinya tipis ya 300 tahun aja gitu ya. Kalau dengkinya banyak, ya banyak lagi. Nah, itu dia. Karena di surga itu orang-orang yang memiliki karakter yang baik. Bagaimana karakternya? Coba lihat di Al-Quran. Kalau bawa HP, buka HP-nya. Kalau enggak bawa Quran, enggak bawa HP, dengerin. Itu paling gampang. Tapi nanti dilihat ya. Surat Ali Imran. Surat Ali Imran atau surat ketiga ayat 16 dan 17. Penghuni surga itu orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Dari ayat 16 disebutkan allazina yaquluna amanna. Orang-orang yang menyatakan beriman. Atau karakter orang beriman, yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada Rasul-Rasul Allah,
percaya kepada hari akhirat, percaya pada ketentuan-ketentuan Allah. Ya, rukun iman yang 6 ya. Nah, itu amanah. Aghfirlana dzunubana wa qina adzabannar. Itu karakter pertama. Karakter pertama adalah orang beriman. Woi, bukan orang yang ngantuk. Bangun, bangun. Ya, penghuni surga adalah orang yang beriman, bukan orang yang ngantuk. Nah. Beriman ya, satu, jaga tuh rukun iman. Ya, jangan diperes-peres lagi. 6 rukun iman. Dikembangkan menjadi 77, tapi bukan rukun, cabang-cabang iman. Kalau rukunnya 6, pengembangan dari 6 itu 77 cabang, ya. Jangan diperes. Dulu ada orang yang mau memeres rukun iman. Rukun iman itu cuma 3. Bahkan rukun iman cuma 1. Alhamdulillah nggak laku dagangannya, ya. Itu Nurholis Majid pengen rukun iman itu cuma 1. Ya. Nah, ya, jadi 1 adalah orang yang menyatakan keberimannya, amanah. Yang kedua di ayat ke-17, as-sabirina, orang-orang yang sabar. Sabar mengikuti syariatnya Allah, syariatnya Rasulullah. Sabar. Karena syariatnya Allah, Islam itu kalau nggak sabar, nggak kuat. Banyak orang Islam nggak bisa meninggalkan makan babi. Sapi boleh dimakan, kerbau boleh dimakan, ayam boleh dimakan, kambing boleh dimakan, ini boleh dimakan. Ada 1, babi jangan dimakan. Ada yang nggak sabar. Babi kan cacing pitanya yang boleh. Cacing pitanya kan udah mati. Dicampur keju juga mati. Katanya begitu. Otak yang make, nggak sabar. Makan, dosa. Nah, orang Islam sabar. Nabi saja, Nabi Adam dulu di surga aja juga ada batasan. Makanlah min haitsu si'tuma rogoda. Nikmati semua yang ada. Wala taqraba hadhihi sarajar. Tapi jangan dekati pohon ini. Tuh, di surga aja ada larangan. Yang dilarang cuma 1. Tapi karena godaan setan, nafsunya timbul juga, tergoda juga. Coba. Tuh, tergoda juga. Nah, kita ini makanya karena tidak sabar, Nabi Adam tidak sabar. Tidak sabarnya karena ketularan sama istrinya. Nabi Adam itu sabar. Waktu datang setan, Adam, tuh buah enak banget. Enggak itu enggak boleh gitu. Tahu enggak? Itu kalau kamu makan buah itu kamu akan kekal di surga ini. Itu buah kekekalan, bahasa Arabnya khuldi. Buah khuldi itu ada buah kekekalan, buah abadi. Itu kalau kamu makan buah itu kamu akan kekal selamanya di sini. Nabi Adam pokoknya no. Karena apa? Allah melarang. Setan enggak kapok, nyari jalan lain lewat istrinya. Ibu Hawa udah pernah makan itu enggak? Enggak, kata suamiku enggak boleh gitu. Itu tipu gitu. Terus aja akhirnya tergoda juga. Begitu tergoda bilang ke suaminya, Mas, petik itu dong. Jangan, enggak boleh. Wah, enggak, aku pengen. Karena
Love is everything. Cinta adalah segalanya. Begitu cintanya kepada istri mengalahkan, akhirnya lupa. Ya udah dah. Dah. Nah, udah pelanggaran itu. Karena melanggar di surga itu tempatnya orang yang taat. Ubah kehidupannya bukan surga lagi. Nah, gitu ya. Jadi Nabi Adam cuma melanggar begitu aja terhambat surganya. Nah, apalagi kalau kita banyak pelanggarannya. Maka kita harus sabar mengikuti tata cara atau prosedur yang diterapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam menata hidup. Waktu diberikan oleh Allah 24 jam. Boleh dipergunakan untuk kerja, untuk mencari nafkah. Tapi ada waktunya untuk beribadah mahdoh, untuk sholat. Ada waktunya untuk bertaklim. Itu harus di-manage oleh kita dengan kesabaran. As-sabirina, terus apa lagi tuh? Was-shodiqina, dan orang-orang yang jujur. Para penipu, para koruptor, para provokator nggak boleh tinggal di surga. Nanti heboh di surga, ada provokator, ada koruptor, ada penipu. Jadi harus masuk neraka dulu tuh. Kalau nggak bertobat, ya, kalau nggak bertobat di dunia dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun muslim harus masuk neraka dulu. Oh, itu. Janganlah jadi penipu. Jangan berdusta. Ya, kecuali dusta tanda kutip demi kemaslahatan. Sudah pernah saya terangkan bagaimana dustanya Ali bin Abi Thalib, ya, ketika digempur oleh orang-orang jahiliyah menanyakan di mana Muhammad. Ali bilangnya tidak tahu. Kalau Alinya jujur, dikejar. Nabi Muhammadnya nggak sampai hijrah, ya. Islam nggak sampai ke sini, selesai karena dihabisi. Jadi ada memang dusta-dusta tertentu, itu namanya siasah. Siasah atau siasat. Nah, kalau siasat itu dalam suasana perang. Nah, Nabi Muhammad lagi diperangi oleh orang kafir. Nah, kita lagi perang ya jangan jujur. Kan tiarap kan namanya nggak jujur. Ngumpet kan. Oh tiarap. Mau perang nggak tiarap gitu. Ayo tembak nih, aku ada di sini. Jujur. Tiarap lah gitu. Namanya siasat. Mendustai musuh itu adalah ibadah. Itu ya. Nah, tapi kalau mendustai saudara, dosa. Maksiat, ya. As-sabirina was-sadiqina, terus wal qanitina. Orang-orang itu masih dalam surat itu tadi ya, surat Ali Imran. Wal qanitina, orang-orang yang taat, konsisten, taat pada peraturan Allah. Itu taat pada Rasul, taat pada ulil amri minkum, itu ketaatan. Terus wal munfiqina, dan ahli surga itu adalah orang-orang yang dermawan, gemar berinfak. Orang pelit, orang medit nggak boleh masuk surga. Di sana orang dermawan semua, disaling karena bersaudara semua kan, rasa bersaudaranya, jadi nggak ada pelit-pelitan gitu. Mau pelit juga buat apa di surga? Orang semuanya tersedia, semuanya tersedia gitu. Cuman kan perlu latihan dari sini, perlu latihan dari sekarang untuk tidak pelit. Kemarin saya
baru ngelihat juga calon penghuni surga kayaknya, insya Allah calon penghuni surga. Orang itu ibu-ibu nih janda usia 76 atau 70, ya 76 ya, janda itu tidak punya anak, tidak punya kakak, tidak punya adik, sebatang kara, tapi kaya, kaya Pak. Salah satunya itu sebuah rumah di Jakarta nih, di Rawamangun, pinggir jalan itu, tanah dan rumahnya bagus, tanahnya luasnya 270 meter. Kalau ditaksir di Jakarta, rumah kayak begitu 270 itu bisa 4 atau 5 M harganya. Itu diwakafkan. Langsung wakafkan, serah terima. Kemarin saya menerima itu, mewakafkan, tapi penggunaannya kalau dia udah meninggal, soalnya dia tinggal di situ. Nah, saya udah tanda tangan, ini rumah diwakafkan untuk kegiatan keagamaan. Tapi penggunaannya setelah saya tiada, karena dia tinggal di situ gitu. Ya ngerti lah kita. Nah, insya Allah itu sedekah jariyah. Kenapa saya sebutkan ini calon penghuni surga? Karena dia nggak pelit. Orang kalau pelit sampai mati, gini aja harta itu. Walaupun ini, padahal dia nggak akan menikmati, tapi tidak segera dia menyelesaikannya. Padahal kalau diselesaikan pada waktu hidup itu kan jadi amal jariah. Kalau udah mati, jadi rebutan. Jadi rebutan itu susah. Contoh. Wal mungfikina, dan satu lagi karakternya wal mustaghfirina, orang-orang yang ngakui dosa, orang-orang yang istighfar. Istighfar itu mengakui ya, mengakui kita ini berdosa. Jangan mengaku kita soleh Pak, jangan mengaku kita ini soleh, jangan mengaku kita ini bertakwa. Biar Allah yang mengakui, biar orang lain yang mengakui. Kita jangan kecuali buat anak-anak. Kalau anak-anak TK, tepuk anak soleh, aku anak soleh, itu menanamkan ya. Itu penanaman ya, semangat. Jadi kita orang dewasa, orang mukallaf ya, itu jangan merasa soleh, tapi berusaha untuk soleh gitu. Jadi mengakui kesalahan, istighfar. Kata Allah dalam hadis qudsi, kullukum mudnibun illa man afaitu. Semua kalian adalah orang-orang para pendosa. Nah, kalian, ya kita ini semua itu adalah para pendosa. Illa man afaitu, kecuali orang yang aku maafkan. Kita harus ngakui dosa, lalu minta maaf pada Allah, minta ampun. Minta ampun yang paling tepat adalah, yang paling mustajab, wal mustaghfirina bil ashar, di waktu sahur. Bukan waktu makan sahur, tapi waktu sahur. Waktu sahur ya waktu yang biasanya kita pergunakan untuk sahur. Bangun sebelum subuh, mohon ampun pada Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Itu calon-calon penghuni surga. Ada 6 karakter ya. Kesimpulannya, 1, hilangkan dendam, hilangkan dengki, miliki 6 karakter tadi. Surat Ali Imran ayat 16 dan 17. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang ingin ditanyakan? Kami persilahkan.
Tidak ada, baik kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.